Oke. Nah, tadi Pak Ratmo sudah cerita soal bagaimana ceritanya Pak Ratmo akhirnya bisa gabung di bengkel dan bagaimana akhirnya bisa kecantol sama teater. Iya. Terus Pak Ratmo bilang ada latihan-latihan dasar. Latihan-latihan dasarnya apa aja Pak Ratmo waktu itu? Pertama sekali adalah kita dilatih pernapasan. Oke. Karena pernapasan itu merupakan modal juga, modal pertama ya. Karena tanpa bisa mengatur nafas, vokal kita selain tidak bagus, juga menghidupkan setiap kata. Itu kan dari pengaturan nafas. Apalagi hubungannya dengan gerak dengan apa ya, dialog. Ini kalau nggak pinter ngatur, ya itu nanti kacau antara vokal dengan suara, progresi suara tinggi dari rendah sampai tinggi. Kan ada aku. Nah, seperti itu misalnya. Ini kan progresi atau sebaliknya dari tinggi turun ke bawah. Demikian juga gerakan. Nah, kalau kita setiap unsur yang diperlukan oleh si pemain harus dilatih. Setelah semua kita latih, baru kita kombinasikan, kita pertemukan sehingga menjadi kombinasi yang bagus. Mungkin bisa berhasil apa yang kita inginkan. Misalnya sedih, misalnya gembira. Nah, dari kumpulan pengalaman itu dijadikan satu begitu. Itu. Apalagi setelah ini baru biasa ya, artinya tanpa kostum tertentu ya. Nah, karena kalau Irina sudah main dengan kostum tertentu, otomatis disesuaikan dengan kostumnya. Misalnya kalau kor ya, di Busang Raja kemarin itu kostumnya tidak dari kain, dari karung. Coba situ bayangkan, kostum dari karung, guatel, sumuk, panas ya, itu hubungannya lagi dengan napas lagi, Mas. Ya, ini kalau nggak pinter-pinter, apalagi ini pakai topeng, sesak banget. Nah, ini kalau tidak artinya sudah menguasai diri kita, menguasai tubuh kita, akan sulit gitu loh untuk keberhasilan itu. Nah, dan itu karena kita sudah biasa dilatih disiplin datangnya, disiplin latihannya. Saya tuh, maka saya sampai sekolahnya gagal, kalah disiplinnya dengan bengkel teater itu. Iya, di sekolah kan enggak. Formal tapi nah itu kemudian ya lama-lama kita bandingkan dengan sekarang ini, teater sekarang yang akademi. Saya sampai sering tanya sama dosen teater di isi sekarang. Kalau orang anak mahasiswa sekarang nggak pernah saya lihat praktek di luar, nggak ada. Kalau dulu kita praktek tidak hanya di dalam rumahnya Mas Rendra, Mas, sampai kita ajar keluar. Nah, apa gunanya keluar? Ini melatih kekuatan kita masing-masing, tenaga kita. Karena coba situ bayangkan yang Oedipus itu 3,5 jam di atas panggung berkostum goni. Ini ditutup, ini baunya nggak enak, soal itu masih baru. Kebetulan itu yang buat kan Mas Danarto dari Sanggar Bambu, juga termasuk kumpulan seniman-seniman juga. Dia juga bisa ngerjakan setting, bisa ngerjakan kostum. Nah itu, kita keluar sampai kita tuh
suatu saat kita dilatih dari Jogja ke Parangtritis jalan kaki. Situ bayangan. Sekarang kan tidak ada akademi seperti itu, tidak mau. Nggak mau, jangankan di situ. Nah, bicara soal latihan pernafasan, bentuk latihannya kayak gimana Pak Ratmo? Oh ya, ada dari ini Mas, dari biasanya pertama sekali namanya breathing voice, Breathing voice. pernapasan halus, pernapasan lembut. Misalnya gini, waktu ngambil itu kita ambil, tapi pelan ini, yang namanya halus lembut. Jadi melalui lubang hidung, tenggorokan, dada, perut, sampai ke perut kita tahan sebentar, kita keluarkan pelan-pelan, sama dengan pada waktu mengambil itu ada itu yang lembut, ada lagi yang dikeluarkan dengan suara desah bisa. Ini untuk melatih ini sekitar. Terus ada lagi yang dengan suara itu seperti itu. O huruf itu semua, A jika bisa, O bisa, U bisa, itu. Nah ini sering sekali. Jadi itu nanti setiap pemain kalau sudah menghadapi persiapan pentas harus latihan seperti itu, tanpa masing-masing harus latihan sendiri, otomatis itu. Ini sudah mau latihan, nanti kalau sudah mau latihan adegan-adegan itu saat teman-teman sudah siap, karena masing-masing sudah tahu sendiri, nggak usah dikon, nggak usah disuruh. Oh ayo sekarang ini nggak usah, karena sudah tahu sendiri. Nah itu disiplinnya di situ. Itu kalau hal seperti itu di tiap-tiap akademi seperti itu, apalagi teater itu akan bagus sekali. Nah saya belum tahu akademi sekarang kayak itu pada itu. Selain latihan tadi pola nafas yang kayak tadi, Ya. apalagi latihan nafas yang diajarkan di bengkel? Itu terus lagi, yaitu tadi selain huruf dengan suara huruf hidup, dengan suara desa, suara lembut, suara ya itulah, itu tadi terus nanti ini Mas, gerak ini tambah suara, tapi hubungannya dengan ini juga. Ini gerak mulut ini, sekitar mulut ini dilatih. Itu belum itu nanti ada latihan gerak. Terus nanti sudah latihan gerak, improvisasi dengan teman. Sekarang latihan sendiri, misalnya gerak putar musik klasik ya, sesuai dengan iramanya musik apa. Nah ini apa yang mau gerak dulu dipersilahkan. Nanti anggota lain mengikuti, mengimbangi bagaimana membentuk posisi yang harmonis itu kayak apa. Kalau sudah pribadi masing-masing orang, terus nanti improvisasi dengan teman, dua orang, saling merespon, saling mendengar. Kalau saya begini, kamu bagaimana? Itu. Ini tanpa berunding dulu loh. Improvisasi mendadak. Sekarang Ratmo masuk dengar musik dulu. Musik dimasukkan dalam diri kita ya. Ini jalan. Terus nanti ayo si Widodo masuk merespon. Nah, kemudian disusul oleh si Areng. Nah, seperti itu. Sampai misalnya ada sampai 4 orang. Nah, terus nanti posisi latihan lagi bentuk posisi. Saya duduk begini. Terus nanti Mas
bentuk apa? Apa mau buat progresi, apa mau buat sendiri. Mungkin ada yang berdiri, ada yang tiduran. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul dari bawah kita latih. Nah, yang latihan olah nafas tadi, selain soal yang Bapak ceritakan, ada bentuk latihan lagi yang masih Pak Ratmo ingat? Sebelum kita nanti bahas ke soal gerak itu tadi, Pak. Oh ya, ya. Nafas. Enten mboten. Oh ya, ini di alam terbuka. Nggih. Yaitu di alam terbuka dengan ini, Mas. Dengan teriak suara keras. Dia seperti kayak di Parangtritis. Nah, itu yang sudah paling pol. Nanti kita sampai biasanya kita kalau mau pentas itu pada suaranya sama gerok. Tapi karena sudah terbiasa kita lihat pernapasan seperti tadi, akhirnya enggak. Karena tadinya kan kita belum si tenggorokan itu belum mapan gitu loh. Nah itu sering-seringnya bisa jadi parau itu seperti itu. Nah, berarti latihan olah nafas yang setidaknya Pak Ratmo masih ingat adalah soal pelatihan nafas dasar itu tadi, yang tarik nafas halus, kemudian dikeluarkan halus, kemudian tarik nafas, keluarkan dengan biasa, tarik nafas, kemudian keluarkan dengan huruf hidup, terus yang teriak-teriak itu yang latihan di luar, terus ke gerak. Nah, Pak Fajar sama Pak Di Untung sempat menyebutkan soal gerak indah. Oh ya, yang mendengarkan musik, misalnya yang Pak Ratmo ceritakan, tapi mereka berdua tidak menceritakan soal improve itu tadi. Pak Ratmo bergerak, terus kemudian siapa masuk bergerak untuk merespon Pak Ratmo itu. Apakah Mas Willy memberikan instruksi dulu sebelum Pak Ratmo dan teman-teman melakukan itu? Ada. Instruksinya apa dari? Nah, itu latihan gerak indah ya. Ya, gerak indah itu kan bagaimana kesadaran membuat posisi geraknya. Kalau tangan begini ini, terus kakinya bagaimana, kepalanya, wajahnya bagaimana. Ini dibuat seindah mungkin. Itu. Pokoknya yang kita semuanya menuju keindahan yang harmonis, yang bagus, mencari itu. Gitu. Ya itu gerak indah itu pun juga dari sendiri, nanti terus improvisasi dengan teman. Itu sampai seperti itu juga. Mas Willy menyebutkan soal bahwa tujuannya harmonis dan indah itu tadi. Nah ini Mas, ini nanti suatu saat si Bengkel Teater pentas namanya mini kata. Mini kata, kata-katanya sedikit. Tapi hanya simbol-simbol gerak saja. Bip pop, bip pop, bip pop. Nah ini geraknya bagaimana? Nah ini mengiringi ini bip pop, bip pop ini hanya suaranya, ilustrasinya dari mulut si pemain juga. Dan ini Mas gerakannya sudah gerakan apa lagi? Ada gerakan sadis apa gerakan keras apa gerakan apa gitu. Ini si gerak mini kata itu seperti itu. Misalnya saya pada waktu itu saya ada adegan naik tangga dengan membawa surat. Ini surat ini saya ulurkan ke atas. Apa maksudnya? Nah ini memberi soal pada penonton. Oh ini kirim surat pada Tuhan. Ini maksudnya apa? Ini penonton ditantang untuk menerjemahkan sendiri. Nah seperti itu. Misalnya perkosaan kepada wanita ya. Bip pop, bip pop. Keliling gitu. Putrinya di tengah. Nah ini apa maksudnya seperti itu. Nah, ini mini kata. Nah, tapi seperti kalau sastra adalah puisi lah, seperti itu. Nah, bentuk latihan gerak indah itu yang Pak Ratmo bilang
bahwa mereka harus mereka akan disetelkan musik, Nah, kemudian para aktornya akan bergerak mengikuti ya, ya, musik, ya, ya, awalnya ya, sendiri-sendiri, ya. kemudian yang improve itu tadi, yang Pak Ratmo bilang. Nah, yang improve tuh yang maksudnya kayak gimana sih Pak Ratmo? Yang soal Pak Ratmo gerak, kemudian ada teman masuk, oh ya, ya. mengikuti bentuknya atau merespon bentuk Pak Ratmo? Ya, ya, merespon. Merespon saling-saling ini. Saling memberi dan menerima, saling menerima. Teman saya aja begini ini, dong apa enggak? Tahu enggak? Respect apa enggak? Ada yang tidak bisa melanjutkan, ada. Enggak tahu maksud saya misalnya ya. Maksud saya begini, Mas enggak bisa merespon saya. Nah ini, nanti ini hal seperti itu menjadi problem nanti didiskusikan sering-sering. Itu. Makanya ada Mas, ada yang berdiri, terus kemudian yang merespon itu mungkin tidak berdiri. Nah ini progresi, tidak terus sama-sama berdiri. Ada yang merangkak. Saya ada fotonya tapi tidak tak bongkar repot nanti.